Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Pagi ini kita kedatangan sebuah motor Yamaha Mio, dimana permasalahannya itu ndredeg. Untuk pemanasan ndredeg seperti biasa, yaitu ada di dua kemungkinan. Ya, kadang ada di sini, kadang ada di kampas ganda juga, kadang ada di lonceng. Kampas ganda habis ndredeg, lonceng ngegol ndredeg, lonceng napak tidak sempurna, kampas ganda napak tidak sempurna sama lonceng ndredeg. Ya, paham? Nah, setelah ini saya tak buka motor itu bagian kampas gandanya sini napaknya tidak sempurna, guys. Ini kelihatan ini bekas tak amplas tapi belum saya lanjutin, bekas tak amplas tapi belum saya lanjutin. Tuh kelihatan. Di sini napak, di sini enggak. Ya, di sini napak, di sini enggak. Ya. Tuh, muter. Di sini untuk kampas gandanya dia napaknya bagus, cuma ini kampas gandanya yang mengkelung. Ngerti mengkelung pura. Kampas ganda ini mengkelung rasanya. Tuh. Kampas ganda ini mengkelung, Bret. Tuh. Keton pura. Mengkelung berapa milim, Bu? Ini kampas gandanya mengkelung. Ya. Kampas ganda mengkelung. Ini yang satu ini. Karena apa kampas ganda bisa seperti ini? Mungkin pada waktu pola pemasangannya yang kadang tipe kampasnya yang tidak bagus ya bisa. Kalau pemasangannya tinggal dipasang saja. Dan sini teman-teman bisa lihat ya. Ini maksudnya apa? Iki diganjel karo bendrat lho, Bret. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Tuh, di sini diganjel menggunakan bendrat. Ini. Nggak tahu ya, dan di sini pernya juga ditumpuk. Sudah menggunakan racing tapi ditumpuk, Bret. Tuh. Dan per pegas atasnya ini mengalami sempitan, bahwasanya pegas itu tidak bisa bergerak. Kalau seperti ini dia akan mentok. Ini mentok, Bret. Nah, ini mentok. Karena apa? Begitu per itu apa? Renggang seperti ini dipenet itu malah gatuk, Bret. Nah, gatuk jadinya malah justru motornya malah orang bisa melaku ya. Ini kan ngawur gitu, bahwasannya wong ngawur. Kalau menggunakan peracing oke, enggak apa-apa, tapi cuma peracingnya tok ya. Satu, jangan diganjel seperti ini. Kalau diganjel speed ini enggak ada bekasnya ini, Bret. Ini enggak ada bekasnya. Jadinya motornya yang dredeg ya. Motornya dredeg karena terlalu berat untuk mengangkat ini. Ya. Kenapa bisa berat? Wong iki ditumpuk, jadinya tidak ada pergerakan per pada waktu dia mendat. Seperti ini, pada waktu seperti ini. Nah, ya. Yang ini menetek angel, Bret. Oke, ini kita akan lepas saja lah. Ini paling ini ganjelnya paling tak buang. Kalau ada ya menggunakan sing originalnya itu lebih bagus sama kita. Nanti biasa ya custom sebuah kampas ganda supaya debunya itu hilang terus. Ya. Ini ngawur ini gaweane wong ngawur iki ya, sekali lagi ya. Mbuh tujuan apa iki ngawur. Dan lebih ngawurnya lagi dia itu ada di sini. Ini maksudnya apa ini? Saya enggak tahu ini. Ini bukannya ini kebanyakan tujuannya orangnya itu membuat si Vibel ini membuat si Vibel supaya lebih gigit. Tapi bagi saya ini salah, Bro. Ini malah membuat Vibel akan cepat rusak. Tuh. Ini membuat Vibel akan cepat rusak. Tuh. Membuat Vibel cepat rusak karena apa? Di sini seharusnya dia halus. Sini seharusnya dia halus, tapi begitu dikasar seperti ini otomatis kan gigitnya lebih tajam kan seperti itu. Soalnya ini kerjanya itu gesekan dengan putaran, ya apa? Gesekan dengan hempitan, ya hempitan seperti ini. Begitu dia gas dia seperti ini, set, nah seperti ini. Nah, tapi kalau di sini udah kasar seperti ini, kalau udah kasar seperti ini, nanti malah ini yang cepat habis, Bret. Ya, ini gesekannya itu lebih berat, ngerti lebih berat pora. Lebih nyokot. Iya bener, motornya rusak, motornya
bertenaga. Tapi kan ini salah ya, ini salah. Ini malah rusak seperti ini, membuat mangas Vibel ya. Ini metode salah ini keduanya. Dan ini juga terjadi mentok nih. Ini bekasan hitam-hitam ini mentokan karet, mentokan si Vibel, bahwasanya dia mentok segini. Udah tidak mau lanjut seperti ini. Dia tidak mau. Karena apa? Karena di sini mampunya, di sini kan udah ada halus ini, tapi di sini masih kasar. Di sini mentok, kecokot. Ya no, kecokot. Jadi ini si karet itu tidak bisa dengan terbebas dia keluar seperti itu, Bret. Ya, ini gaweane wong ngawur, timbuh pahalane wong endi aku kurang ngerti. Terus ini kita akan lepas saja. Kita akan ya menggunakan per yang betul ini, menggunakan per yang racing paling ya. Ini keras banget, bro. Tuh, bekasnya cuma sedikit banget akibatnya mentok. Ini bagian atas mentok. Ini motor orang melaku. Oke, kita akan obrak-obrak dulu. Kita akan buka-buka paling nanti ini. Soalnya ini masih bagus ya. Seharusnya dia masih bagus, Bret. Tuh, masih sedikit banget. Jelegongnya itu masih sedikit banget. Tuh, ini Sigmat ya, Sigmat nggak mungkin bengkok. Tuh, seharusnya ini motor masih enak, bro. Tapi kalau sudah di seperti ini, ya motor malah jadi nggak enak ini. Wis, untuk roller dia menggunakan 5. Roller ini menggunakan 5, Bret. Untuk roller menggunakan 5 ini nggak masalah ya. Saya sering jumpai roller menggunakan 5. Tapi kalau menggunakan 6 itu lebih enak. Atasnya itu lebih enak. Mulure lebih apik. Oke, kita akan atas ini dulu. Paling ini kita akan babat, kita akan amplas sendiri ya. Kita amplas untuk menghilangkan noda gergol-gergol ini. Ya gimana lagi kalau sudah seperti ini ya. Aturan sih ganti ya. Nah, ora dibobot ke tukang bobot bener nah. Ini goblok sih sing dan mau nih ya. Kita akan benerin dulu. Oke, Bret. Kita lagi masuk ke proses penanganannya. Untuk CVT udah kita cuci. Untuk per ini itu adanya racing. Nah, ini yang bikin ngawur ya. Ini bekasan ganjalannya. Tadi kan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini terlalu mepet. Ya, tadi teman-teman lihat dia mepet banget seperti ini. Nah, ya tadi kan seperti ini banget. Nah, otomatis nanti pergerakan untuk Vibel menekan si lonceng bagian bagian belakang, otomatis kan dia tambah. Nah, kan udah seperti ini. Udah seperti ini ditambah lagi plus. Jadinya itu tidak kuat. Tidak kuat akibat apa? Ada satu titik yang sudah menempel. Udah menempel seperti ini, ditekan lagi jadinya nempel gitu loh. Kan goblok mau nih. Mudeng lah ya. Yang aku maksudnya nggak ada spasi untuk pergerakan per, intinya seperti itu ya. Seharusnya kan dia seperti ini. Oke, ini udah kita cuci, udah kita custom ya, biasa kita custom. Mas ganda itu kita custom. Tujuannya supaya lebu tidak temumpang di sini tok. Wis gitu. Untuk ini udah kita tangani, Bret. Ini dia udah kita tangani rata ya, rata buang. Kerjane wong wong telaten ya, yang ini rata alon nih hasilnya apik, ora kesusu nih hasilnya pengen tuku susu tok mudeng. Masalah pikir dewek terus nang bledes. Oke, Bret. Tuh, nah ya, oke. Halo guys. Alah, kayak rempong baik. Oke, ini udah kita atasi ya. Udah beres, tinggal pemasangan saja. Untuk pembetulannya seperti ini, Bret. Tak kasih. Saya menggunakan motornya sendiri, bro. Nah, seperti itu bekasannya tuh. Ini belum tak semprot ya. Nanti semprot pakai kompresor. Oke. Nah, seperti ini kita masukkan. Lalu dikasih reng, lalu baut. Nah, otomatis muter lalu diamplas gitu. Ini bekas amplas. Untuk keduanya seperti ini. Jadinya hasilnya rata ya, harus rata. Ini kalau miring nanti akan motornya akan decit. Kan seperti itu. Caranya biar bagus dijilat dulu. Celupin Oreo. Dulu baru dijilat. Nah, terus ini sudah kita amplas juga, cuma ini nanti kita lap ya. Ini udah
bekasan slipnya dia udah hilang. Oke, ini dibuang ya, Bret. Ini mah kelan dorong tak buang. Gua lagi dibuang sama disemprot pakai kompresor bersihin. Oke, terus kita ke flip bednya. Ini udah kita ganjel juga. Ini hasilnya pas. Tuh. Pas. Nggak bunyi. Flip bednya udah jadi. Roller kita tetap menggunakan 5 karena bawaannya tadi 5. Syukur-syukur menggunakan 6 ya. Terus yang berpoin penting di sini nggak boleh oblak. Nah, di sini untuk puli belakang itu nggak boleh oblak ya, Bret. Kalau ada oblak sedikit kemungkinan nanti akan decit. Suatu saat akan decit itu pasti ya. Kebanyakan matic seperti ini. Oke, di sini udah ada spasi sedikit banget. Ini kemungkinan nanti akan lama-lama dia motor akan decit ya. Nah, udah ada spasi. Tapi nggak kita ganti, kita pertahanin pakai ini ya. Nanti kita oli-oli lagi. Terus apa lagi ya? Udah ya. Kebetulannya seperti tadi, lonceng sama, kampas ganda kita custom supaya tujuannya debu tidak tumpang di sini ya. Oke, ini agak lama, Bret. Tadi pas ngamplas ini, Bret. 2 ini hampir sejam setengah ini. Makanya ini yang dalam banget. Ini yang dalam banget nih nggak saya amplas, nggak kena ini. Yang dalam-dalam ini nggak kena. Nanti kalau ngikut ini yo kesuwen. Yang penting di sini udah halus seperti ini. Jadi emang harusnya halus seperti ini sih. Saya kemarin beli original pas waktu Mio J itu juga seperti ini. Nggak halus meling itu enggak, tapi seperti ini. Nanti kan kena V-bel, lama-lama dia akan bersih sendiri lalu meling sendirian seperti itu. Intinya rata dan halus ya. Jangan seperti tadi itu tadi pas kita bongkar itu dandanan wong ngawur ya aslinya ya. Oh goblok ya. Oke. Nggak ada otak. Oke, dan di sini juga nih di oli ya, Bret. Sebelum dipasang nih kasih oli. Ini kadang landing. Nah, ini pastikan masih empuk ya. Kalau kampas gandanya butuh proses pengganjalannya diganjal secukupnya ya. Aja terlalu span motor matic itu akan delay bawahannya. Ini dikasih oli fat. Kadang ada matic yang di sini jemuran itu seret. Nah makanya dikasih oli sedikit saja. Nanti kalau terlalu banyak yo mampret kan. Kan di sini nggak boleh span, Bret. Saya pernah kemarin motor Beat yang lembur itu udah seret banget, bahkan dilepas itu dia dipukul. Nah, lepas nggak mau kayak gitu, harus duwe. Ya ini ringan ya, ringan tuh. Tes masuk 1. Inilah kisah sang rasul. Nah, kita benar, tes. Penting kita masukkan. Nah, jalannya paling enggak segini ya. Tuh. Sama pir Yamaha Matic atau pokoknya automatic motor yang lain tuh pirnya jangan diulur ya. Nggak boleh diulur. Kalau diulur nanti malah motornya mah nggak enak. Muncul. Tahun cepat nih maring kentang. Kampret tuh. Ceplok tuh, jelas. Tinggal leren dong. Seperti ini ya, Bret. Gunakan obeng atau apa yang lain. Nah, setelah seperti ini nih dipasang kancingannya. Ini kancingan masangnya nggak asal ya, semua snetring tipe snetring entah besar entah kecil yang tipe seperti ini. Ini ada sisi tajam, ada sisi tumpul. Untuk sisi tumpul di bagian bawah, sisi tajam bagian atas seperti itu. Oke, untuk pemasangan ini tinggal dipasang saja. Nah, jangan lupa dikasih oli dulu, oli pad ya. Nanti kalau mampret ya di di lap.
Saya menggunakan oli gemuk bread, ngono gak mbuli seperti apa. Jare lengket ya kabeh oli vete lengket, nyatane nemplok. Nah, ya seperti ini ya. Itu kan di bawah kan ada sisa, nanti dilap ya. Akibat terkena seal bagian bawah ya. Nanti dilap. Terus ini dipasang pelornya. Pelor namanya bread. Malah juga baut. Sorry. Gak dali baut mongan. Pelor bro, untuk pelor. Pelor ya. Ada yang diganjal di sini menggunakan pelor itu bekas konstir itu nggak masalah, nggak haram. Untuk saya ya orang apa-apa silahkan. Bagus itu, imajinasi yang bagus. Nah. Ini dioli bread, dioli. Ini tidak lepas dari hukum putaran dan gesekan ya. Ini ada semua di sini. Hukum putaran dan gesekan ini ada semua di sini. Ini gigal deh. Kudu oli set. Satuna fitunya, kangzuna fil ukara. Nah, udah seperti ini, udah dikasih oli. Jangan terlalu banyak ya, kalau terlalu banyak nanti kan mampret. Secukupnya saja intinya lah ya, secukupnya. Ini mampret ke. Kesenggol deh, sorry. Dilap lah intinya ya. Rapi. Nah, udah seperti ini, dilap bread. Ini kalau tidak seret seperti ini nggak masalah berarti ya. Tuh, ini nggak masalah. Nggak masalah ini. Nanti kan kena per, terus seiring dengan waktu dia akan mapan sendiri. Seperti itu, ya. Nah, kalau menggunakan diganjal menggunakan per, ini menggunakan pelor konstir Honda di sini untuk mengganjal. Ya bisa enggak apa-apa, nggak masalah. Bagus saja. Oke, seperti ini untuk CVT. Ini tinggal kita pasang des-des, nanti kita ngeliat hasilnya itu seperti apa, ya. Oke, ini belum saya sampaikan tadi untuk pemasangan roller ya. Pemasangan roller untuk roller racing biasanya itu kanan kirinya sama saja, yang membedakan itu roller original ya. Di sini roller kita menggunakan yang ludah ringan, jadi untuk sisi kanan kirinya yaitu sama ya, yaitu sama. Jadi ini pemasangannya terserah ya. Kalau roller original itu sisinya itu berbeda ya. Untuk yang sisi paling tebal kan ada sisi paling tebal atomnya, sisi enggak. Kalau sisi yang paling tebal itu ada di pinggir, jangan di tengah, ada di pinggir. Berarti masangnya seperti ini. Nah seperti itu. Oke, ini sudah kita oli untuk bagian pennya, sudah kita oli tadi, lalu kita lap ya supaya tidak mampret kan seperti itu ya. Rapi intinya lah ya. Oke. Ini tekan, nah bunyi ya, udah beres. Untuk sini tadi kan enggak bisa ditekan, ini udah lentur berbelok tuh. Oke, yang kita pasang ini karbu juga kita servis. Untuk korek karbu biasanya di vakum wis ketok nah liannya. Oke, bread udah kita rakit ya untuk CVT nya. Untuk kurang lebihnya seperti tadi untuk korek CVT nya ya, untuk memperhalus kembali ya. Iki perkasane wong kampret iki nyuweni tok lereni dengan ya kue wajib terus nah ngentot jeles ya lereni aja dengan ya kue lah. Ki rumah sana siapa sing dendan ki motor ya ki rumah sana sing dendan dilereni aja terus nah. Kue bukannya tambah rosa tapi ngerusak motor ya guys. Karena sistem kinerja ini kan putaran sama gesekan ya. Gesekan loh bro, putaran sama gesekan, hukum putaran dan gesekan itu tidak lepas dalam dunia motor, itu tidak lepas. Hukum gesekan antara karet dengan aluminium. Secara logika kalau ingin awet itu harus halus, tapi kalau sudah di gerenda seperti itu otomatis itu kan greget. Emang betul greget bro, tapi kan akan memudah memperkikis si vibelnya kan seperti itu. Jadinya pokoknya jangan diterusin kayak yang mau nih tenang kayak siapa mbuh, aku kurang ngerti. Untuk CVT belakang itu nggak ada
masalah, cuma pernya itu sambungannya udah kita lepas ya. Sambungannya ini sekene kayak lakane siapa ke semena kayak sambungannya itu ini piriku ora bisa bergerak, nggak ada proses mendut jadinya. Tapi standar atas ya, wis standar. Enggak ya, wis standar. Standar. Mergane mencari tangan siji iki empuk lah, empuk bu, nggak ada pergerakan jadi motornya pun dredeg. Ini insya Allah sudah nggak dredeg insya Allah. Terus untuk bobot CVT nya seperti tadi ya, taruh sini lalu puter geser-geser. Kalau lebih simpel lagi ya bawa ke tukang bubut, itu lebih cepat. Karena ini saya jauh juga tempat tukang bubutnya, jadi ya manual okrok ya, serba apa. Sediakan alat pengukur ya. Saya tadi menggunakan ini untuk mengukur supaya miring apa enggak kan, seperti itu. Ini kan lingirnya kan pojoknya ini. Itu jadinya pas. Ini namanya sigmat bro, sigmat atau jangka sorong. Masuk ya. Untuk mengukur diameter. Oke, untuk karbu ini enggak kita bersihkan tadi ya. Tadinya mau dibersihkan tapi enggak kita bersihkan. Akibat apa? Wong tak buka itu masih bersih, jadi cuma ganti baut tok. Cuma tak ganti baut tok, terus batalan kabeh baut karbone sama baut CVT-nya juga londot. Ini udah kita ganti. Londot ponyot. Sekali lagi untuk kemasan roller, untuk roller yang tipe-tipe ringan itu seperti tadi ya, cuma kita putar acak itu nggak masalah. Tapi kalau roller original itu pemasannya harus betul ya kan, seperti itu. Untuk kampas ganda seperti biasa kita custom supaya kotoran itu tidak numpuk di bagian kampas ganda. Oke, coba bro dibunyikan. Ini agak gimana ya, motornya itu di gaspol itu kayak mentok, kayak gaspol itu malah suka trek seperti itu, bukan nyong tapi malah trek. Ini seperti ini curiganya. Saya ada di CDI tapi kita nggak buka CDI, CD-nya merek apa saya nggak tahu ya. Tadi udah setel klepnya tadi kan duduk diplecet seperti itu, ada letupan pada karbu itu, klepnya yang agak terlalu tebal, jadi kita nanti tadi kita setting top, jadi udah langsamnya udah oke. Untuk karbu loh, untuk karbu ini ada suara prok kayak karbu itu nahan. Nah ini curiga CD apa siapa yang nggak tahu. Oke, ini tenaganya udah dapat, udah dapat ya. Untuk pengecekan itu tinggal direm saja sama gaspol. Tel bro, rem buri pol, gaspol. Enteng kampas gandane kok. Oke, seperti itu. Nah kalau motornya masih belum mulur itu motor insya Allah bertenaga. Tapi kalau udah direm belakang, digaspol ke motornya malah melengkak mati, itu berarti belum jadi motornya. Pengecekannya seperti itu. Tapi kebanyakan jadi, mantap pokoknya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai. Oke, wong sing duwe ki rempong bae. Jajal. Halah. Sigmate nyong. Walah, kowe jan. Bocah. Ora kowe bae. Jajal kayak apa kak? Ora banter bro, karbune ora dadi masalah nang apa nih mbuh e. Nang karbu apa nang CDI nggak tahu ya, kita belum cek CD-nya itu seperti apa ya, karena gasnya itu nahan banget. Lah ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk motornya sudah bertenaga, itu buat boncengan udah dapat.
Cuma atasnya itu kurang dapat akibat karbunya itu kurang jos, ataupun CDI-nya ataupun pengetupannya saya nggak tahu ya, karena kita nggak cek keseluruhan, cuma itu fokus ke tenaga saja sama gerdep. Oke. Mentok saya kan saja. Ora los wos ya kono ya. Kendal mau tapi sih ya. Hah? Kendal mau sih tapi. Ngeri. Tapi durane durane ora dadi sih. Kendal mau awalan mau nyendal tapi mogor mantan ngedon gruk. Iki salus. Wis halus. Stres. Wis lah ya.